Apakah kamu orang yang bisa dipercaya? Amsal 28 ayat 20 berkata gini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Banyak kali orang tuh pengen diberkati, pengen jadi kaya, pengen sukses, pengen jadi besar, pengen di atas, pengen dipromosi. Tapi tahukah bahwa kesuksesan itu tergantung dari karakter kita. Kalau kita berpikir hanya dengan kepintaran akal budi kita, hanya dengan keahlian kita bisa jadi orang hebat, kita salah. Karena semua itu harus didasari dengan fondasi yang kuat. Dan salah satu fondasi yang kuat adalah integritas. Kita harus bisa jadi orang yang dipercaya. Lihat hari ini orang-orang yang jadi kaya lalu mereka ditangkap polisi, masuk ke penjara. Mereka yang kaya raya tapi hari ini jadi buronan. Kenapa? Karena mereka nggak punya dasar yang kuat, yaitu integritas. Firman Tuhan tuh nggak pernah salah. Dikatakan orang yang dapat dipercaya yang mendapat banyak berkat. Jadi kalau kita ingin kaya, sukses, melimpah, diberkati, dipromosi, jadilah orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Bisa tidaknya seseorang dipercaya itu dinilai dari 3 hal ini. Yang pertama, dalam hal-hal kecil. Yang kedua, dalam keuangan. Yang ketiga, dalam mengelola harta orang lain. Kita akan bahas sama-sama. Dapat dipercaya dalam hal-hal kecil. Little things matters. Lukas 16 ayat 10 sampai 12 bilang gini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? 3 hal inilah yang menjadi dasar dari khotbah ini hari ini, bahwa kita harus bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, dalam keuangan, dan dalam mengelola harta orang lain. Yang pertama kita bahas, dapat dipercaya dalam hal-hal kecil. Tadi dikatakan gini, barang siapa bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, dia pasti bisa juga dipercaya dalam perkara-perkara besar. Kebanyakan orang itu mau langsung dipercaya yang besar, mau langsung punya jabatan yang tinggi. Padahal semua itu dimulai dari hal kecil. Kak Heni juga dulu memulai pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dari kecil. Waktu itu Kak Heni di Bandung ngelihat ada anak-anak putus sekolah, dan mereka sering ganggu kita di depan rumah. Dan Kak Heni tanya mereka, kenapa kalian gak sekolah? Dan mereka bilang gak punya biaya teh. Dan Kak Heni bilang, mau gak belajar bahasa Inggris? Karena Kak Heni mikir, kalau mereka gak punya biaya buat sekolah, bagaimana kalau mereka bisa bahasa Inggris? Kan bisa kerja jadi tour guide, kerja di hotel, jadi porter, dan lain sebagainya. Akhirnya datanglah 5 anak. Dan dari 5 anak inilah Kak Heni ngajarin mereka bahasa Inggris gratis. Kasih mereka makan, dari dapur sendiri, dari uang sendiri. Dan hari ini ada mungkin udah 10.000 anak-anak Indonesia yang pernah lewat di Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan di berbagai pelosok di Indonesia. Dan hari ini ada 6.100 anak-anak di seluruh Indonesia di 85 titik yang mendapat makanan bergizi dan pendidikan gratis dari Yayasan Tangan Pengharapan. Ada 8 asrama yang sudah ada, dan yang ke-8 tentang lagi di progres dibangun di Biak. Kemudian ada 200-an anak-anak di asrama yang tinggal yang mendapat beasiswa dari SMP sampai kuliah. Kemudian ada program mobile klinik yang mengobati pasien gratis 500 sampai 1.000 pasien tiap bulan di NTT. Ada sekolah pelatihan pertanian di Kupang, dan juga ada guru-guru pedalaman yang diutus oleh Tangan Pengharapan. 1 bulan itu Tangan Pengharapan harus menggaji sekitar 200 guru, termasuk diantaranya guru lokal dan guru kontrak. Kalau ngelihat dari cerita ini, kalian bisa ngebayangin kan ya, dari 5 anak yang Kak Heni dulu kasih makan di rumah, ajar bahasa Inggris, hari ini tuh proyek Tangan Pengharapan, program Tangan Pengharapan udah sebesar ini dan seluas ini. Dari mulai Nias, Mentawai sampai Papua, dari Maluku Utara sampai ke NTT. Luar biasa nggak Tuhan kita? Semua itu dimulai dari hal-hal kecil. Jangan mimpi yang besar-besar kalau kamu nggak bisa setia dalam hal-hal yang kecil. Contoh, belajar ngatur diri sendiri dulu sebelum bisa ngatur orang lain. Kamu rindu pengen jadi pemimpin satu hari nanti. Ayo belajar mimpin dulu diri sendiri. Bisa nggak disiplin? Bisa nggak bangun pagi?
bisa nggak memastikan kamu udah ngerjain tugas, kamu udah nyelesain tanggung jawab kamu sebelum kamu diteriakin sama orang tuamu atau atasanmu? Bisa nggak kamu melakukan yang terbaik meski tidak disuruh-suruh dan tidak diawasi? Kalau kita pengen dipercaya perkara-perkara besar, kita mesti ingat bahwa little things matter. Kalau kita pengen dipercaya oleh keuangan yang banyak, setia dulu dong dengan keuangan yang kecil saat ini. Contoh, kalau kamu disuruh belanja, orang tua titip 200.000, sisa sampai koin terakhir kamu harus balikin. Nota belanjanya harus diserahin. Banyak kali mama bilang misalnya, nak beli gula, beli kecap, beli ini. Oke, ini uangnya. Balik-balik, hah? Kok tinggal segini? Iya, soalnya tadi aku beli taro, tadi aku beli malkis, tadi aku beli ini. Loh, udah izin belum? Nah, seringkali orang tuh nggak dipercaya. Bukan karena perkara besar, tapi perkara kecil. Bisa tepat waktu nggak? Bisa pegang omongan nggak? Bisa nggak ngerugiin orang? Dalam perkara-perkara kecil dulu deh. Kak Henny tuh cerewet banget kalau soal kamar mandi ya. Soalnya menurut Kak Henny gini ya, orang tuh banyak kali tuh nggak consider banget gitu. Toilet itu kan toilet umum, bukan toilet pribadi. Kok bisa gitu nggak mikir gitu bahwa abis ini akan ada orang lain yang make gitu. Nah, perkara kecil ya, contoh nih. Aduh, tisu gulung udah mau habis. Saya yang akan ngabisin. Kenapa nggak dibuang song-songannya yang kosong, terus ambil yang baru dan diganti supaya orang berikutnya bisa pakai? Tiap kali Kak Henny lihat tisu gulung tuh habis dan nggak ada yang mau replace, gedek banget, kesel banget gitu. Dan kemarin ini di toilet gereja gitu ya, Kak Henny lihat ada orang tuh buang tisu bekas, maaf nih, di atas tong sampah, ditutupnya gitu. Why? Kenapa nggak masukin ke tong sampah gitu loh? Tinggal buka tutupnya, masukin, geli gitu, pegang ujung, kan di luar cuci tangan. Tahu nggak apa yang Kak Henny lakukan? Di dalam toilet sekecil itu nggak ada orang yang lihat, ya nggak sih? Dan itu sampah yang menjijikan, bekas, maaf, air kecilnya orang gitu. Tapi Kak Henny ambil, Kak Henny masukin ke tong sampah. Tangannya kotor dong ya, keluar cuci tangan berkali-kali. Selesai. Bisa nggak dipercaya dalam hal sekecil itu? Dimana kamu nggak dapat pujian loh untuk itu, kamu nggak dapat upah loh untuk itu, kamu bisa nggak setia? Kalau dibayar untuk melakukan sesuatu, semua orang juga bisa. Setia yuk dalam perkara-perkara kecil. Dalam hidup ini Kak Henny belajar bisa dipercaya. Kak Henny pelayanan kemana-mana gitu ya. Karena orang tuh suka nitip gitu, persembahan buat tangan pengharapan. Kalau Kak Henny nggak salurin juga nggak ada yang tahu. Tapi Kak Henny selalu berusaha bisa dipercaya. Apapun yang Kak Henny terima, Kak Henny salurkan. Kak Henny terima berapapun, Kak Henny salurkan. Kak Henny sertain buktinya. Ini ya, udah ditransfer ya ke Yayasan Tangan Pengharapan ya. Kak Henny capture, kirim ke orang yang ngasih. Kita jangan berpikir, orang kan percaya sama saya. Enggak gitu. Manusia tetap manusia. Kita harus bisa memperlihatkan bukti bahwa kita bisa dipercaya. Jangan berpikir bahwa pembuktian diri tuh harus dalam hal besar gitu. Justru Tuhan itu ngelihat kita dari keseharian kita. Apakah fokus hidup kita itu diri sendiri atau kita punya ruang buat orang lain? Karena kalau kita ingin jadi besar, kita ingin dipercaya jadi pemimpin, kita harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Karena seorang pemimpin atau orang yang punya tanggung jawab atas orang banyak, dia harus punya ruang di hatinya untuk orang lain, nggak cuma mikir dirinya sendiri. Kalau misalnya kita kerja di sebuah tempat dan kita pengen atasan itu mempromosi kita, pasti dia nilai dari hal-hal kecil dulu. Dia akan lihat kemampuan kita dalam, pertama, memimpin diri sendiri. Kita punya disiplin waktu nggak? Kita tuh orang yang bisa dipegang nggak perkataannya? Kita jujur nggak? Kita berintegritas nggak? Kita rajin kerja nggak? Mencapai target nggak? Kita peduli nggak sama perusahaan? Atau cuma mikir gaji doang? Kita mampu nggak menyelesaikan masalah keseharian? Nah, bicara soal masalah keseharian, yuk belajar yuk jadi problem solver. Kalau punya masalah, ada kasus konflik atau apapun yang harus diselesaikan dalam keseharian kita, yuk belajar berpikir jadi problem solver. Jangan melulu apa-apa lari ke pemimpin. Pak, ada masalah begini, gimana ya? Ayo belajar, menurut kamu harus gimana? Belajar mikir gitu. Karena kalau kita mau jadi pemimpin, kalau kita mau dipromosi, jadi atasan, kita tuh harus nyelesain masalah di bawah kita. Nah, kalau kita aja nggak bisa nyelesain masalah-masalah kecil yang keseharian yang sifatnya sebenarnya itu kecil banget dan masih harus lari ke pemimpin, harus lari ke orang tua. Lain ketika hal itu besar dan memang perlu orang tua tahu dan perlu atasan tahu. Selain gini, kita udah nyelesainnya lalu kita lapor ke pemimpin kita. Kita udah nyelesain dan kita lapor ke orang tua kita.
wajiblah terbuka juga sama atasan gitu. Atasan juga perlu kita punya masalah, tapi mereka juga mau lihat kedewasaan kita dalam menyelesaikan masalah, kemampuan kita sebagai problem solver. 1 Korintus 6 ayat yang kedua bilang gini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Kita mesti setia dalam perkara-perkara kecil. Kita harus bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil, supaya kita bisa dipercaya Tuhan tanggung jawab yang lebih besar. Yang mau katakan amin. Yang kedua, orang yang bisa dipercaya itu teruji ketika dia bisa dipercaya dalam keuangan. Tadi firman Tuhan katakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, orang yang berintegritas nggak mungkin ngambil yang bukan haknya, meskipun dia bisa ya. Nggak mungkin nyuri yang bukan bagiannya, meskipun dia punya kesempatan. Orang yang berintegritas itu nggak serakah. 1 Korintus 10 ayat 24 bilang gini, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Dalam hal uang, musuh besar kita adalah 1, keserakahan, ketamakan, dan cinta uang. Karena keserakahan, orang yang hanya selalu melulu cari keuntungan untuk dirinya sendiri, itu pasti membuat kita tuh jadi orang yang gak berintegritas. Kenapa? Orang yang serakah akan ngambil yang bukan haknya, mencuri yang bukan bagiannya, menindas yang lemah untuk keuntungan dirinya, tega menipu sahabat sendiri, merugikan orang banyak, tega mengorbankan keluarganya sendiri. Dan udah pasti yang kayak gini tuh gak bisa dipercaya, karena gak punya tanggung jawabnya. Ibrani 13 ayat 5 bilang gini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tuh gak perlu nolong diri sendiri dengan mencuri, karena Tuhan pasti menyediakan yang kita butuhkan. Waktu Kak Heni harus nyekolahin anak-anak Kak Heni, dan uang tuh gak ada, Kak Heni gak ngambil tuh uang yayasan, gak pernah ngambil uang yayasan buat nyekolahin anak sendiri. Padahal Kak Heni nyekolahin ribuan anak Indonesia ya kan. Tapi buat anak kandung Kak Heni sendiri, Kak Heni gak pernah ngambil uang yayasan untuk sekolah mereka. Kak Heni bergumul sama Tuhan. Kak Heni percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan yang semua yang kami butuhkan. Meskipun mungkin harus nyicil, mungkin harus merendahkan diri dan datang ke sekolah dan bilang minta dicicil 12 bulan. Meskipun harus gesek kartu kredit lalu mencicil. Apapun Kak Heni lakukan asalkan tidak mencuri. Kita harus bisa dipercaya. Kalau kita mau dipercaya Tuhan sama harta yang sesungguhnya, yaitu yang menjadi milik kita sendiri, kita harus bisa dipercaya dengan mamon yang tidak jujur itu. Uang itu sering bikin orang gak jujur. Nah, bisa gak sekarang kita belajar setia dalam perkara uang? Jangan nyuri, jangan cinta uang. Kita tuh gak boleh kalah sama uang. Makanya firman Tuhan bilang, janganlah kamu jadi hamba uang. Hamba uang tuh gini, selalu otaknya duit, hidupnya dipimpin duit, gak ada duit gak happy. Kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada, kata firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 tadi. Supaya apa? Supaya kita tuh gak jadi budak uang. Karena yang sering bikin kita jadi budak uang adalah gini, mental kita dipimpin oleh brand. Duitnya gak ada, tapi maksa mau beli. Kita ngutang, kita gesek kartu kredit, lalu kita setengah mati bayarinnya. Gaji tiap bulan habis cuma buat bayar cicilan kartu kredit. Kan ada tuh pinjaman online. Itu tuh membodohi kita, mencekik kita. Banyak orang yang akhirnya gak bisa bayar. Gaji tiap bulan habis bayar hutang. Lalu buat hidup gimana? Sebagai anak muda, kita masih pikir panjang. Jangan karena kita dibodohi oleh zaman, oleh dunia yang pakai label-label dunia baru diakui gitu. Kita gak perlu ikut itu semua. Kita masih punya prinsip hidup sendiri. Kak Heni gak pernah tuh ngiri sama teman-teman yang pakai branded stuff. Kak Heni punya beberapa barang yang branded, tapi Kak Heni tidak dipimpin oleh label dunia. Kita masih punya gaya hidup kita sendiri. Kalau orang bilang, Bu Heni tuh terlalu sederhana, Kak Heni tuh terlalu sederhana, biarin aja. Kan saya gak nyusahin siapa-siapa. Saya gak makan dari uangnya dia. Orang mau komentar apa aja, basically gini, orang tuh cuma bisa ngomong, gak bakal nolong. Ngapain hidup kita dipimpin sama label-label dunia? Kalau gak brand itu kayaknya gak keren. Why? Kenapa gak nyiptain brand sendiri? Kenapa gak jadi trendsetter? Kenapa kita selalu ikut-ikutan orang lain? Nggak semua apa yang mereka pakai cocok di kita kok. Sebagai anak muda, kita mesti punya prinsip dalam hidup ini. Jangan makan gaya,
Jangan sampai kemakan gaya. Ujung-ujungnya kita susah. Lebih baik nggak punya hutang. Buat apa gaya tapi hutang di mana-mana? Lebih baik tuh kita hidup sederhana tapi mau apapun ada. Kita cukup. Hidup lebih bahagia, tidur lebih nyenyak. Kita nggak malu ketemu siapa aja. Malu kan kalau ketemu orang yang kita ngutang sama dia gitu. Pasti menghindar. Kita akan dibenci sama teman-teman kita kalau kita jadi benalu buat mereka. Ingat, jangan jadi hamba uang, jangan kalah sama uang. Kita harus belajar berkata cukup supaya kita nggak jadi serakah, tapi kita punya hati yang limpah. Jangan sampai kita dipimpin oleh uang. Kita bukan budak uang, kita budak Tuhan. Jangan mencuri hanya karena Anda punya kebutuhan diri sendiri. Pastikan kita belajar cukup, mengelola keuangan dengan bijak, punya tabungan setiap bulan. Pandai menyisihkan. Kalau beli barang, beli pada saat sale. Jangan pada saat barang baru keluar, harganya mahal. Barang yang sama akan dibeli lebih murah bulan depan atau 2 bulan lagi. Kenapa harus beli sekarang? Mari belajar menahan diri, menguasai diri. Itu penting buat anak muda, karena anak muda itu harus belajar menguasai diri. Shopping pada waktu yang tepat adalah bijak. Membeli sesuatu yang kita butuhkan adalah bijak. Jangan sampai hidup kita dipimpin oleh uang. Jangan sampai hidup kita dipimpin apa kata orang. Yang terakhir, orang yang berintegritas itu dapat dipercaya dengan harta orang lain. Tadi firman Tuhan katakan, Lukas 16 ayat 12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau kita pengen dipercaya Tuhan dengan harta milik kita sendiri, kita mesti bisa belajar dipercaya dengan harta orang lain. Nah, pada saat ini kalau ada generasi anak-anak muda yang kerja ikut orang, dengar baik. Engkau sedang diuji sama Tuhan. Bisa nggak dipercaya dengan harta orang lain? Prinsip dasarnya ini, Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum kamu melakukan apapun, ini harus jadi dasar. Saya mau nggak diginiin? Kalau saya nggak mau diginiin, saya jangan gituin orang. Kita nggak suka dirugikan, ya kita juga nggak boleh ngerugiin orang lain. Kita nggak suka barang kita dirusak orang, ya kita juga jangan ngerusak barang orang lain. Kita nggak suka dicuri barang kita oleh orang lain, ya kita jangan mencuri. Kita nggak suka direndahkan, ya jangan merendahkan. Kita nggak suka diperlakukan tidak adil, ya kita juga nggak boleh memperlakukan orang dengan tidak adil. Ini prinsip dasar yang kita harus pegang dalam hidup ini. Dalam hal bagaimana kita mengasihi orang lain seperti diri sendiri adalah kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita sendiri juga ingin diperlakukan. Firman Tuhan juga katakan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat ke-5 berkata gini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pada saat kita dipercaya harta orang lain, jangan sampai kita tuh nggak sopan. Jangan cari keuntungan diri sendiri doang gitu. Waktu kita contoh dipinjemin motor atau dipinjemin mobil sama orang, ya kita harus jaga, kita harus rawat. Jangan sampai ditabrakin, jangan sampai udah minjem bensin gak diisi, jangan sampai udah kotor gak dicuci. Orang-orang kayak gini tuh adalah orang-orang yang punya mental aji mumpung. Udah orang baik sama dia malah manfaatin kebaikan orang untuk keuntungan diri sendiri. Nah yang kayak gini gak bisa dipercaya, karena mentalnya selalu gini, mi terus. Gak mau berkorban, gak mau tanggung jawab. Sudah ditolong malah bohong, sudah diberi malah tidak tahu diri, sudah dibantu malah jadi musuh. Mentalitas orang yang selalu memanfaatkan kebaikan orang lain itu adalah orang-orang yang tidak berintegritas gitu loh. Justru kalau orang tuh udah baik sama kita, kita justru harus menjaga kepercayaan orang itu. Jangan pernah memanfaatkan hubungan. Orang yang berintegritas harus bisa dipercaya. Kak Heni mau tutup dengan kesaksian ini. Tahun 2006, Kak Heni dan Kak Jojo baru pertama kali tinggal di Indonesia dan dapat panggilan Tuhan untuk stay di Indonesia, melayani di Indonesia. Dan kami nggak punya mobil saat itu karena kami sedang berusaha menjual rumah kami di Australia, dan karena itu kami harus ngirit. Nah, kami belum bisa beli mobil dan akhirnya kami dipinjami mobil oleh seorang pengusaha. Waktu itu mobilnya mobil bekas Avanza. Nah, tiap bulan kan kita harus servis mobil. Nah, teman-teman di gereja bilang gini, udah servis aja di bengkel yang nggak usah Toyota gitu. Ini kan Avanza Toyota. Nggak usah di Toyota, mahal. Udah aja servis di bengkel yang ada gitu, lebih murah. Tapi Kak Heni nggak mau. Karena waktu kita servis mobil itu kan ada buku servis yang harus dicap sama tempat servisnya.
nanti suatu hari nanti kan kita harus balikin gitu loh mobil itu ke yang punya. Jadi Kak Heni mau track recordnya bener. Servis tiap bulan, servisnya di Toyota, servisnya Toyota. Meskipun harganya tuh ya, misalnya di servis di bengkel biasa 300-an, di Toyota bisa 800-an. Aduh, rasanya sakit banget. Tapi karena Kak Heni sama Kak Jojo pengen bisa dipercaya, kita terus servis di Toyota. You know guess what? Kita pelihara mobil itu seolah-olah mobil itu punya kita sendiri. Kita harus memperlakukan orang lain seperti itu, karena kita juga pengen kan kalau mobil kita dipinjam orang, kita juga berharap orang itu jaga mobil kita. You know, apa upah yang kami dapat? Orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Amin. Kak Heni sama Kak Jojo akhirnya dikasih mobil itu sama yang punya. Mobil Avanza itu jadi milik kami sendiri. Itu jadi mobil pertama kami yang kami pernah punya di Indonesia, jadi modal buat kami beli mobil yang selanjutnya. Tuhan tuh sangat baik, Dia setia. Kalau kita pengen dipercaya, kita harus setia dalam perkara-perkara kecil, kita harus bisa disetia dalam keuangan, kita harus bisa jadi orang-orang yang bisa dipercaya dengan harta orang lain. Kak Heni percaya, promosi datang dari Tuhan, berkat yang melimpah datang dari Tuhan, penyediaan Tuhan sempurna dalam hidup kita semua. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh belajar memahami arti integritas, yaitu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Mampukan kami oleh kasih karunia-Mu, biar setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami yang subur dan berbuah dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami jadi berkat bagi sesama. Dan demi nama Yesus kami berdoa, amen.